Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore atau sudah sore ya, Bapak Ibu dosen informatika serta peserta sidang. Pada hari ini Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 5 sore lewat sedikit sampai dengan nanti selesai akan diselenggarakan sidang tugas akhir dengan peserta sidang mahasiswa Taat Agil Prabowo nomor 2 ya. Oke, nomor induk mahasiswanya 2004 0107 0003. Program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir yang akan disidangkan saat ini adalah analisa jaringan WLAN menggunakan metode QoS pada PT Tirta Varia Inti Pratama. Dosen pembimbingnya yang pertama Ibu Cian Ramadona Sultin, pembimbing kedua Bapak Catur Nugroho, yang bertindak sebagai penguji sekaligus ketua sidang adalah saya sendiri, Riyad Sahara, lalu ada dosen penguji dua Bapak Ihwani Saputra. Kepada Mas Taat Agil Prabowo, nanti dipersilakan untuk mempresentasikan hasil laporan TA-nya, diberikan waktu 10-15 menit, dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab antara Mas Taat sebagai peserta dengan penguji sidang tugas akhirnya. Dimanfaatkan dengan baik waktunya, dipresentasikan dengan singkat, padat, jelas seperti itu aja. Silakan Mas Taat, Baik, boleh langsung dimulai. baik. Izin saya sedikit, Pak. Ya, silakan. Ya, sudah terlihat Pak ya. Aman, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taat Agil Prabowo. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisa Jaringan WLAN menggunakan metode QoS pada PT Tirta Varia Inti Pratama. Yang saya hormati untuk Ketua Sidang Penguji 1, yaitu Bapak Riyad Sahara, SSIMT, lalu untuk penguji yang kedua, Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom. Lalu ada dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Ibu Cian Ramadona Hasoltin, Eskom Mkom. Lalu ada dosen pembimbing yang kedua yaitu Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Lanjut untuk yang pertama ada bab 1 yaitu latar belakang. Jaringan komputer adalah serangkaian komputer yang terhubung melalui jaringan. Namun banyaknya pengguna dapat menyebabkan kemacetan dan gangguan akses. Manajemen penggunaan bandwidth diperlukan untuk mengatur lalu lintas data dengan cepat dan efisien. Quality of Service atau QoS digunakan untuk mengukur kualitas layanan jaringan. Analisis kinerja jaringan WLAN penting untuk mengukur parameter seperti kecepatan akses, kapasitas transmisi, bandwidth, delay, dan paket loss. QoS juga digunakan untuk menghitung kualitas layanan jaringan internet. Dan aplikasi seperti Workspace dapat digunakan untuk menganalisis parameter QoS seperti throughput, paket loss, delay, dan jitter. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjamin kualitas jaringan Wi-Fi yang baik di PT Tirta Varia Inti Pratama. Hasil analisis dapat membantu memperbaiki masalah jaringan dan memantau kualitas layanan internet yang digunakan. Lalu rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana analisa dan langkah dalam memaksimalkan jaringan agar semua karyawan menerima sinyal dengan baik dengan metode QoS. Lalu yang kedua ada bagaimana quality of service terhadap area yang belum tercakup jaringan WLAN. Lanjut untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah untuk mengetahui kualitas jaringan WLAN pada PT Tirta Varia Inti Pratama. Lalu yang kedua, untuk menganalisa jaringan menggunakan metode Quality of Service atau QoS. Untuk manfaat penelitian, manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang membahas tentang analisis quality of service dari jaringan wireless LAN pada sebuah instansi. Lalu untuk manfaat praktisnya adalah
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan kajian bagi PT Tirta Varia Inti Pratama dalam mengelola jaringan WLAN pada PT Tirta Varia Inti Pratama, sehingga dapat memberikan kualitas jaringan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Lalu untuk bab 2 ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari Kurnia 2017 dengan judul Analisis QoS pada pengembangan metode Layer 7 Protokol, SEGI, HTB, dan Hotspot di SMK Swasta Al-Wasilah Pasar Senen yang menganalisa perbandingan QoS dari beberapa metode manajemen bandwidth. Hasil dari penelitian ini untuk perform QoS yang lebih baik untuk manajemen bandwidth didapat dari nilai throughput, jitter, delay terbaik yaitu menggunakan metode HTB. Lalu yang kedua ada dari Antodi, Prasetyo, dan Widianto tahun 2017 dengan judul Penerapan Quality of Service pada jaringan SEGI, HTB, dan hotspot di SMK Swasta Al-Wasilah Pasar Senen yang menganalisa perbandingan QoS dari beberapa metode manajemen bandwidth. Hasil dari penelitian ini untuk performance QoS yang lebih baik untuk manajemen bandwidth didapat dari nilai throughput jitter delay terbaik yaitu menggunakan metode HTB. Lalu yang ketiga ada dari Antodi, Prasetyo, dan Widianto tahun 2017 dengan judul Penerapan Quality of Service pada jaringan mengimplementasikan metode HTB pada suatu jaringan internet dengan QoS untuk menjamin hasil dari digunakannya metode tersebut. Dan hasil dari pengujian yang telah dilakukan diambil kesimpulan bahwa metode HTB dapat melakukan manajemen bandwidth dengan baik dari seluruh klien yang ada. Lalu untuk metodologi penelitian. Metode analisis quality of service yang akan digunakan dalam tahapan penelitian ini adalah akan diuraikan dalam diagram flowchart yang ditunjuk dalam gambar di samping. Yang pertama ada start atau mulai, lalu pengukuran throughput, delay, packet loss, dan jitter. Lalu selanjutnya ada hasil uji coba, dan analisis QoS, hasil uji coba, dan selesai. Untuk metodologi selanjutnya adalah pendekatan informan. Pendekatan penelitian adalah suatu rancangan bagaimana peneliti akan dilaksanakan. Desain ini digunakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian explanatory, yaitu penelitian yang menganalisis kasus yang diteliti. Lalu untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada wawancara, data yang dikumpulkan dari kebutuhan mengenai jaringan WLAN, sumber data dari yang pertama ada kepala divisi, lalu ada staff NOC, dan user. Lalu yang kedua ada observasi, data yang dikumpulkan dari PT Tirta Varia Inti Pratama, lalu sumber datanya dari IndiHome Service Provider. Lalu yang ketiga ada dokumentasi, data yang dikumpulkan dari lampiran terkait penelitian, lalu sumber data dari PT Varia Inti Pratama. Lanjut untuk lokasi dan jadwal penelitian, pada lokasi penelitian yang dilakukan, lokasi di PT Tirta Varia Inti Pratama, dengan jadwal seperti berikut. Yang pertama ada analisis dan observasi pada lokasi penelitian. Waktu yang dibutuhkan selama 1 minggu, lalu yang kedua pengumpulan data berdasarkan masalah yang ada, waktu yang dibutuhkan selama 1 minggu, lalu yang ketiga ada penyusunan laporan, waktu yang dibutuhkan selama 2 minggu. Lanjut untuk implementasi. Pengujian QoS dilakukan untuk menguji kualitas layanan jaringan dengan memeriksa parameter QoS berdasarkan profil pengguna. Parameter yang diuji meliputi delay, jitter, packet loss, dan throughput. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Network Protocol Analyzer yaitu Workstroke. Pengujian dilakukan 3 kali dalam 1 hari pada jam libur kerja di PT Tirta Varia Inti Pratama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan QoS dapat menghasilkan perbaikan dalam parameter-parameter tersebut. Misalnya dalam pengujian delay, nilai rata-rata pada jaringan tanpa QoS adalah 6,0050 ms, sedangkan setelah menerapkan QoS, nilai rata-rata menjadi 0,0036 ms. Hal serupa juga terjadi pada parameter jitter, packet loss, dan throughput. Dengan demikian, penerapan QoS dapat meningkatkan kualitas layanan jaringan dengan mengurangi delay, jitter, packet loss, dan meningkatkan throughput.
Lalu untuk hasil dan analisis QoS. Pengujian QoS adalah pengujian kualitas layanan suatu jaringan dengan cara pengujian parameter QoS berdasarkan profil pengguna. Tes yang dilakukan adalah pengujian menggunakan QoS sehingga dapat mendapatkan hasil yang terjadi. Untuk tes yang Toput yang pertama, hasil perhitungan pada pengujian QoS pada parameter Toput, nilai rata-rata yang diperoleh pada jaringan tanpa QoS untuk profil leader sebesar 1693911 bps, untuk profil pegawai sebesar 1521095 bps, dan untuk profil user lain sebesar 2100135 bps. Sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh pada jaringan yang telah menerapkan QoS untuk profil leader sebesar 2,239 kbps, untuk profil pegawai sebesar 0,404 kbps, dan untuk profil user lainnya sebesar 2,825 kbps. Lalu untuk paket loss-nya, hasil perhitungan pada pengujian QoS pada parameter kehilangan paket nilai rata-rata yang diperoleh pada jaringan tanpa QoS, untuk profil kepemimpinan sebesar 0%, lalu untuk profil pegawai sebesar 0%, dan untuk profil user lainnya sebesar 0%, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh pada jaringan yang sudah menerapkan QoS untuk profil kepemimpinan sebesar 0%. Lalu untuk profil pegawai sebesar 0%, dan untuk profil user lainnya adalah 0% juga. Lalu selanjutnya ada delay. Hasil perhitungan pada pengujian QoS pada parameter delay, nilai rata-rata yang diperoleh pada jaringan QoS untuk profil leader sebesar 6,050 ms, untuk profil karyawan sebesar 1,595 ms, dan untuk profil staff lainnya sebesar 5,495 ms. Sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh pada jaringan yang telah menerapkan QoS untuk profil leader sebesar 0,0036 ms, untuk profil karyawan sebesar 0,0126 ms, dan untuk profil staff lainnya sebesar 0,0027 ms. Lalu yang berikutnya ada jitter. Hasil perhitungan pada pengujian QoS pada parameter jitter, nilai rata-rata yang diperoleh pada jaringan tanpa QoS untuk profil leader sebesar 6,050 ms, untuk profil karyawan sebesar 30,070 ms, dan untuk profil user lain sebesar 5,945 ms. Sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh pada jaringan yang telah menerapkan QoS untuk profil leader sebesar 0,0036 ms, untuk profil karyawan sebesar 0,0126 ms, dan untuk profil pengguna lain sebesar 0,0027 ms. Sebagai contoh, ada gambar berikut. Ini salah satu capture dari workshop dengan lebih jelasnya seperti berikut. Pada gambar di atas merupakan hasil pengetesan yang sudah dilakukan, dan pada tabel di bawah ini merupakan hasil data yang diperoleh, dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada Tokput. Tokput didapatkan sejumlah 2100135, lalu dibagi time span yang berjumlah 59446, maka ketemu 353.201, 311.806, 2.563 batch dikali 8, maka akan ketemu 2,825.61049.44.505 batch. Lalu disederhanakan menjadi 2,825 kbps atau 12 mbps. Lalu yang kedua ada paket loss. Paket loss yang dikirim lalu dikurangi diterima, lalu dibagi paket yang dikirim. Untuk paket loss sendiri itu bernilai 0%, jadi nilainya 0% juga. Lalu yang delay, total delay ada 5,945659, dan rata-rata delay adalah 0,0027835.448. Lalu jitternya, total jitter 5,945365, lalu rata-rata jitter adalah 0,0027820108. Lalu untuk kesimpulan dan saran. Dari hasil perhitungan pengujian quality of service diperoleh rata-rata berdasarkan standar kategori pada profil karyawan yang diperoleh pada jaringan yang menerapkan QoS, nilai parameter Tokput adalah 2,825 mbps dengan kategori excellent. Ini mengikut dari indeks ini.
Lalu untuk nilai parameter paket loss adalah 0% dengan kategori perfect. Berikutnya ada nilai parameter delay. Delay adalah 0,0,002788 dengan kategori perfect juga. Lalu nilai parameter jitter adalah 0,002782108 ms dengan kategori perfect. Ini bersumber dari Tipton. Lalu saran, berdasarkan analisis hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan saran yang dapat diusulkan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan WLAN dengan fokus pada identifikasi titik lemah yang menyebabkan ketidakstabilan jaringan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya Mas Taat. Kita lanjut dalam sesi diskusi atau tanya jawab ya. Baik, Pak. Saya ada pertanyaan pertama sedikit aja, setelah itu nanti lanjut Pak Ihwadi. Karena Pak Ihwadi kayaknya udah gak sabar nih ya. Dilihat dari raut mukanya dia sudah menggunakan kacamata pula, ini mode serius nih. Kalau Pak Ihwadi udah pakai kacamata ini tanda-tandanya sedikit membuat saya gemetar ini. Jarang-jarang gitu lah. Pertanyaan pertama, Baik, Pak. Mas Taat. Iya, Literatur reviewnya tadi boleh lihat yang QoS tadi ada di slide eh, Bapak. boleh? Kok nggak ada nama saya? Padahal saya ngebahas QoS loh. Kebetulan saya belum nemu kali, Pak. Wah, nggak ditemuin. Bagaimana nih Bu Cian? Boleh nanti dicoba lagi Oh, direvisi cari. berarti ya. Berarti ada ini ya. Ada nama saya di revisinya ya untuk QoS ya. Direferensi atau disitasikan. Oke lah, lanjut ke Pak Ikhwan nanti baru saya lagi. Silakan Pak Boleh. Ikhwan. Oke, terima kasih Pak Riyad dan Mas Taat ya Iya, sudah Pak. mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Tapi lanjut nih dari yang Pak Riyad tanyakan. Nah, kalau Hmm. saya lihat kan di laporan yang Mas Taat berikan di LMS dari penelitian terdahulu yang ada ya, ini di slide-nya Mas Taat itu saya cek tidak Iya. ada yang dituliskan nih di laporan. Nah, itu seperti Eh, apa, Mas Taat. iya, Pak. Untuk Hmm, itu kemarin sempat ada revisi yang di bab 1. Jadi belum Oke. tercantumkan ini. Jadi Baru saya dirubah ya tambahkan di, bab satunya oh ya udah berarti. submit Ini dulu kan yang itu ya. semuanya tidak ada nih kalau saya Iya, cek. betul. Jadi Kurnia, Antodi dan Antodi ya untuk penelitian Iya, kedua dan sama. ketiga ini tidak tertera di penelitian terdahulu. Nah, berarti nanti untuk bab satunya akan ada penyesuaian. Lanjut ya, Iya, Mas Taat. Nah, di sini mungkin saya sedikit ingin menanyakan latar belakang kenapa Mas Taat itu mengambil tema terkait dengan QoS pada PT-nya Mas Taat ya di sini ya, PT iya. Tirta ini. Nah, Kebetulan, coba boleh diceritakan sedikit. baik, Pak. Kebetulan untuk kenapa saya mengambil judul tersebut, itu beberapa kemarin, untuk jam kerja ada beberapa masalah, Pak. Yang pertama ada ketidakstabilan jaringan, lalu ada Hmm. beberapa yang masih ada apa blind spot gitu. Lalu saya pengen menganalisis apa kualitasnya jaringan tersebut gitu, Pak. Oke. Nah, boleh ya. Jadi apa sih yang ditawarkan oleh Mas Taat tadi jika kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang ada? Tadi juga Pak Riyad nyampein kalau beliau juga sudah membuat penelitian terkait dengan QoS ini. Nah, seperti apa sih hasil dari penelitian yang Mas Taat lakukan selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan ini ya? Iya. Adakah impact-nya? Untuk lebih lanjutnya kepada PT tersebut sih belum ada, Pak. Baru kita untuk tes aja. Soalnya karena ini di akhir-akhir kemarin sih, Pak, untuk deadline-nya, mepet deadline, jadi baru saya sempat Oke, apa? Tes, iya. Oke, jadi Jadi karena untuk Mehmet belum hanya berlanjut ke situ. implementasi aja ya dengan Iya, WR1 itu ya. baru. Betul, Pak. Oke. Nah, lanjut ya, Mas Taat. Nah, kan kalau saya lihat ya di Mhm. laporan itu ada wawancara, Mas Taat. Nah, Iya. wawancaranya itu ada datanya nggak sih, Mas Taat? Karena kan kalau di laporan Eh, saya cari itu sampai ke lampiran nggak ada nih. Nah, kira-kira untuk Mas Taat, wawancara hmm, cuma tanya jawab aja sih, Pak. bentuknya nggak ke record ya? Tidak saya record. Oke.
Terus hasil yang didapat dari wawancara tadi apa? Kurang lebih itu misal kalau kebanyakan dari beberapa user mengeluhkan kalau sinyal beberapa titik itu masih ada yang lemah gitu Pak, atau kurang stabil. Lalu ada yang apa, Oke. blind spot tersebut. Hmm, hmm, hmm. Kurang lebih itu sih untuk permasalahannya. Oke. Nah, kalau kita lanjut nih di halaman 23 ya, di Mhm. laporannya Mas Taat itu ada hasil pengetesan throughput itu time span-nya kurang lebih 2,8 kilobit per second dan 12 megabit ya. Terus paket loss, Iya, delay, dan jitter. Nah, bisa nggak sih eh, Mas Taat ceritakan ketika melakukan pengujian ini, pengetesan ini, itu berapa kali sih Mas Taat? saya untuk pengetesan sebanyak 5 kali Pak, 5 kali. Nah, lima itu kali. ada hasilnya nggak? Perbedaan antara tes pertama, 2, 3, dan 4, serta yang Untuk terakhir yang 5. perbedaannya kurang Hmm. lebih ada perbedaan semua Pak ya. Tapi kurang Hmm. lebih kalau di hasilnya sama gitu Pak. Dengan angka yang berbeda tapi dengan Hmm. apa tadi parameternya yang bagus atau sedang atau kurangnya gitu, Apa itu tuh? sama Pak. Parameter yang bagus apa, Mas Taat? Eh, Dari 5 Bentar. pengujian itu. Dari misal kalau kayak Toput ini ada kategori yang ini Pak, ada bad, poor, fair, sama good, sama excellent. Mm-mm. Nah itu kurang lebih hasilnya sama semua Pak, excellent. Nah, Soalnya ini kebetulan saya, eh, izin, Mas Taat, langsung ya saya ini baik. ya. Saya tanyakan ya. Nah, Hmm. untuk kategorisasi throughput ini, rujukannya kemana sih, Mas Taat? Dari mana gitu Pak sumbernya? Ya, ya, ini kan Saya ada ngambil dari hmm, ini, Tipton Pak. Tipon. Adakah di daftar pustakanya Mas Taat? Eh, Kayak belum Pak, Oke, boleh untuk ya nanti ini. ditambahkan ya. Jadi kalau Iya, saya lihat sih dari yang Mas Taat presentasikan udah oke ya. Tapi kok pas saya cari di laporan kok nggak ada ya. Jadi iya, boleh ditambahkan ya Mas Taat. baik Pak. Oke, lanjut Mas Taat. Hmm. Jadi gimana tadi? Belum belum selesai kan? Oh iya, Nah, iya, lanjut. intinya untuk pengetesan Hmm. tersebut karena Hmm. saya kebetulan tesnya di hari libur Pak, jadi tidak ada user Oke. yang pakai sih kemudian makanya Hmm. hasilnya jadi bagus gitu. Oke, jadi tidak ini ya, tidak di Harusnya di hari kondisi kerja real sih, ya. Jadi belum belum tapi ter. keterbatasan waktu jadi belum sempat yang pas hari kerja. Oke, ini banyak Jadi pengakuan nih perbedaan kayaknya ini, Pak Riyad, Bu Cian ya. Terkait dengan keterbatasan waktu tadi hanya mhm, implementasi ya, terus dicek, dites di WhatsApp. Jadi belum belum menggambarkan hasil dari pengujian yang sesungguhnya. Jadi stress testnya iya, belum dapat ya. Jadi kita belum bisa melihat karena ini kan kategorinya perfect perfect ya. Kalau dilihat di laporan perfect perfect. Terus tadi iya, di ini juga di kesimpulannya Mas Taat itu uh, perfect. Nah, mungkin saran dari saya untuk revisi sedikit ya. baik Nanti Pak. boleh dicoba di waktu-waktu yang ini ya, di waktu user itu sedang peak hour gitu. Nanti dicoba Mhm, ada perbedaan di antara ya 5 pengujian yang Mas Taat lakukan sebelumnya. Seperti itu sih. Jadi untuk iya, saya terkait dengan konten ataupun apa namanya penelitian Mas Taat itu tadi masukannya segala latar belakang, terus tadi data-data itu disinkronkan antara yang Mas Taat presentasikan saat ini serta apa yang dituliskan di dalam laporan. Terus yang baik, kedua tadi implementasi ini diharapkan juga dilaksanakan ataupun dilakukan dengan kondisi sedang puncak pemakaian oleh user. Jadi kita tahu ya iya, terujinya sistem ataupun QoS Mas Taat tadi kita bisa lihat terkait dengan baik, baik. penggunaan jaringan di kantornya Mas Taat. Karena kan kalau kondisi sepi itu kayaknya kurang bermanfaat Mas Taat kalau Iya, menurut wah, saya sih. Karena tadi hasilnya kita betul. lihat ya terlalu perfect sempurna ya. Iya, Semua benar-benar. uji coba yang Mas Taat lakukan itu pasti Hmm, hasilnya bagus. Jadi itu kan kita iya, ketika melakukan apa ya namanya pengujian itu kan kita pingin lihatnya malah ketika puncak penggunaan ya. Jadi kita tahu sistem kita ataupun jaringan kita itu sudah bagus dan bisa digunakan ketika penggunanya sedang banyak. Seperti itu untuk
konten Mas Taat, terus mungkin Baik. kita sedikit ke laporan ya. Tadi Iya. laporannya udah ada banyak tambahan sih kalau menurut saya. Jadi Iya. mungkin nanti disesuaikan saja kira-kira waktu untuk revisi itu sekitar 1 minggu. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Arya terkait dengan waktu. Tapi di sini yang menjadi concern saya itu di tulisan juga sih Mas Taat. Jadi kita coba dari abstraksinya. Saya izin Iya. share screen ya. Baik, Pak. Oke. Nah Saya ini stop dulu, dia Pak ya. tugas akhirnya. Betul? Udah terlihat ya Mas Taat ya? Iya. Oke. Nah di sini kalau saya lihat ada inkonsistensi penulisan kata asing ya. Di sini ada wireless local area network dan Mhm. QoS di sini. Kalau saya lihat di Balai Bahasa di Kemendikbud maupun di Kalsel di sini penulisannya harusnya miring ya, Mas Taat. Jadi Oh, baik. disesuaikan ya Iya. untuk penulisannya. Ini juga bagaimana penulisan bandwidth, delay, packet loss itu juga Mhm. disesuaikan. Saya udah berikan komentarnya di sini idem-idem ya terkait dengan Iya, baik. penulisannya. Jadi Mhm. dicek saja untuk penulisan yang Mas Taat lakukan di laporan tugas akhir ini. Seperti itu untuk abstraksi. Nanti mungkin ada tambahan lagi dari Pak Riyad atau Bu Cian ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya juga melihat ya tadi eh, Mhm. penelitian sebelumnya yang Mas Taat jabarkan ketika presentasi itu kan berbeda ya dengan apa yang dituliskan di bab 1. Nah, di bab 1 Iya. juga saya cek ini ada multiple question ya, di mana 1, 2, dan 3 ini kan penulisnya sama, terus Mhm. jurnalnya berbeda. Sedangkan narasi yang digunakan di sini terlalu umum. Nah, apakah ini dijabarkan di setiap jurnal yang menjadi pustaka yang Mas Taat ambil atau hanya dari salah satu? Kalau dari salah satu ya bisa langsung dituliskan satu saja sih Mas Taat. Oh, Karena kalau baik. saya lihat 3 ini itu kan Mhm. beda-beda ya Iya. kontennya, beda-beda tema penelitian dari papernya. Nah, itu mungkin bisa diambil salah satu saja sehingga Mhm. tidak terlalu ini. Ini juga yang di bawahnya, permasalahan yang terjadi pada suatu jaringan komputer menggunakan jalur jaringan komputer. Nah, di sini kan terlalu umum ya Mas Taat ya. Menurut saya Iya. ini kan bisa dicari lagi ya, apa yang menjadi core permasalahan di jurnal-jurnal yang Mas Taat tuliskan pada daftar Baik. pustaka atau yang menjadi acuan untuk menjadi latar belakang penelitiannya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini juga sih yang 5 dan 8. Ini monggo dicek ya. Mhm. Kalau penulisnya sama dan ternyata satu paper itu sudah cukup, menurut saya ambil aja dari Pakai satu satu aja. gitu. Ini Baik, Pak. juga 9, 10 seperti itu. Jadi mohon dicek kembali. Ini juga Mhm. penulisan italicnya diperhatikan untuk kata-kata serapan, kata-kata asing itu dicek kembali seperti itu. Terus tadi lanjut ya. Nah, di sini kan kalau saya lihat flowchart-nya ya, flowchart Iya. terus ada pendekatan informan di mana di sini ada teknik pengumpulan data, wawancara, Mhm. terus observasi, terus dokumentasi. Nah, di sini kan harusnya wawancara itu minimal ada dokumentasinya ya, Mas Tat. Nah, itu monggo Baik, bisa Pak. dilengkapi di lampiran karena ini kan masuk ke dalam tadi ya proses dalam pengumpulan data. Jadi ada Iya. wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, masing-masing mungkin bisa dilengkapi di dokumentasinya Mas Tat. Gitu. Nah, di sini juga saya melihat ada inkonsistensi penulisan dalam ini ya, dalam pustaka. Tadi kan itu Mas Taat menggunakan question di uh, pakai penomoran ya untuk daftar Nomor ya. pustakanya 1 sampai 11 tuh kalau saya lihat, dan itu Betul. ada di daftar pustaka. Sedangkan untuk di bab 2 itu semua yang Mas Taat tuliskan itu tidak ada di daftar pustaka Mas Taat. Jadi ini Mhm. misalnya Sugiono 2016 ini saya tidak temukan nih di daftar pustaka. Nah, mungkin bisa ditambahkan ya. Tambahkan. Jadi kan Ya, ini baik, Pak. kan menjadi ini ya, menjadi rujukannya Mas Taat dalam menuliskan bab 2 seperti itu. Mhm. Nah, begitu juga dengan reduksi data di sini ada jurnal UIN Antasari. Nah, ini juga kan penulisannya berbeda ya. Tadi pakai penomoran, terus di Iya. kedua eh,
seperti ini. Nah, ketiga, Mas Taat ada eh, apa namanya parameter lain dalam penulisan eh, naskah publikasi. Nah, ini lanjut. Bahkan di 242 dan 243 ini kan sama ya harusnya Miles dan Huberman tahun 1994. Nah, di sini juga harusnya menjadi perhatian Mas Taat dalam konsisten dalam penulisan daftar pustaka seperti itu. Baik, Pak. Ini juga eh, jadwal penelitian nih sepertinya lebih bagus dibikin table ya Mas Taat ya. Jadi timeline Mhm. gitu ya. Jadi jelas pelaksanaannya itu mulai bulan apa, terus selesai minggu keberapa dalam bulan tersebut. Mulai dari aktivitas pertama, analisis dan observasi ini dilakukan pada minggu keberapa dalam bulan Desember misalnya, dan Baik. seterusnya hingga selesai. Jadi lebih enak ya dalam melihat timeline pengerjaan tugas akhirnya seperti itu. Iya, Pak. Untuk implementasi tadi sudah dijelaskan, karena di sini masih banyak yang perlu ditambahkan ya, karena tadi pengujiannya itu hanya dilakukan di hari libur di mana tidak ada user lain yang mengakses jaringan sehingga hasilnya sempurna, Bagus. perfect. Jadi Iya. menurut saya ini saya izin memberikan tambahan dicoba ya di jam Baik, Pak. kerja ataupun jam peak hour. Seperti itu sih. Dan mungkin satu lagi Mas Taat terkait dengan Mhm. gambar nih. Ini kan kecil ya. Jadi saya perlu Iya, Pak. zoom. Jadi mungkin bisa di crop di Crop. bagian yang penting saja gitu Baik. dan ditambahkan narasi ya di bawahnya ya. Ini gambarnya apa gitu. Jadi saya Oke. misalnya saya awam, saya nggak tahu nih ini gambar apa ini. Jadi Mas Taat tuh hanya copy paste pengetesan pertama. Nah, ini gambar apa Iya. pengetesannya? Terus yang kedua ini apa? Ketiga itu apa? Nah, itu Hmm. monggo dijelaskan. Karena kan nggak semua orang itu menggunakan Wireshark ya. Mungkin Betul. untuk Pak Arya, Pak Amros mungkin biasa dalam melihat itu. Mungkin kayak Bucian kayak saya itu kita jarang untuk intens menggunakan Wireshark. Nah, ini lebih baik ketika Mas Taat melakukan eh, penyisipan gambar pada laporan itu diterangkan gambar-gambar tersebut ya minimal ada narasinya lah sedikit ya Baik. bahwa gambar pertama pada pengetesan kedua ini dimulainya langkah untuk memasukkan file di dalam Wireshark seperti itu ya dan lain Iya. sebagainya. Nah itu dijelaskan Mas Taat. Jadi tidak hanya Baik. gambar-gambar belaka, terus gambarnya benar-benar satu screen cap ditaruh saja gitu. Jadi tidak ada kejelasan ya. Clarity dari gambarnya itu tidak saya dapatkan seperti itu Mas Mhm. Tak. Kita Baik, Pak. lanjut. Nah ini sama sampai ke pengetesan Sampai bawah ini ya, mohon semua. diuji coba Baik. dicoba kembali untuk diterapkan seperti Mhm. yang tadi saya sampaikan. Nah ini sama ya kesimpulan karena tadi pengujiannya di waktu yang senggang, waktu weekend, jadi kita tidak menemukan kendala yang berarti pada jaringan yang Mas Taat uji coba. Seperti itu Pak Betul. Riyad dan Mas Taat. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Udah, Pak Iwan. Saya lagi nanggung dengan musiknya tuh. Oke, udah. Oke, lanjut kita. Terima kasih banyak Pak Iwani atas masukan, insight, revisinya. Mas Taat, jangan lupa dicatat ya. Dicatat Baik, Pak. belum? Sama, Pak. Oh, dicatat. Kirain baik-baik aja nggak dicatat ini. Aduh, jangan sampai baik-baik aja jadi tidak baik ini urusannya. Oke lah. Eh, ini PT-nya daerah Kedoya ya. PT ini ya, distribusi air minum gitu ya. Yang depannya A, Iya, betul. belakangnya A. Ayo apa? Sensor, Pak. Empat huruf. Ayo Pak Iwan Biru-biru. apa? Nggak tahu ya. Nyerah Pak Iwan. Kucian nyerah. Produk air minum ya. Oh, nggak ada yang tahu. Dekat rumah saya soalnya Makin jangan PT-nya. ya. Deket rumah saya. Jangan-jangan pas Mas Taat lagi ngetes saya yang lagi make jaringannya itu. Makanya nilainya bagus-bagus itu. Tergantung Oke. cabangnya mana, Pak. Oh, cabangnya mana ya? Banyak cabang rupanya. Iya, Oke. betul. eh QoS hampir apa ya? Kalau kita bicara QoS ini penelitiannya udah banyak banget Mas Taat gitu. Udah banyak banget yang melakukan penelitian tentang ngangkat temanya QoS ya, Quality of Service. Dan terkadang juga nggak diapa-apain tuh hasil dari QoS-nya. Yang kayak Mas Taat sedang lakukan gitu ya, implementasi ke Iya, perusahaan juga belum ada ya, gitu kan.
Dan yang tadi ditanyakan Pak Iwan juga ada benarnya tuh ngetesnya tadi saya juga baru tahu ternyata pengetesannya pada saat bukan jam Hari libur. sibuk atau bukan pada saat jaringan internet itu digunakan oleh karyawan ya itu ya. Makanya dapat Betul. penghasil pengetesannya kok kayaknya semuanya perfect, excellent, Bagus. luar biasa gitu. Saya juga sampai mikir ini jaringannya, wah dia beli paket yang premium plus plus kayak ya, paket plus plus yang dibeli sampai Pas dengan pas. bisa hasilnya excellent, perfect semua. Nah, kalau boleh tahu, itu jaringan yang digunakan servisnya broadband atau dedicated? Ah, Broadband ya Pak? Broadband? Iya. Oh, kalau broadband kan artinya bandwidthnya nggak stabil ya? Kalau nggak salah dari itu makanya jadi kurang stabil Pak. Oke, makanya benar tadi kata Pak Iwan, pengujiannya ini Mas Taat dilakukan di hari Minggu atau hari Sabtu, Libur. hari libur. Hari libur Pak ya, Hari hari Minggu. libur, hari libur nggak ada yang pakai ya jaringannya. Kebetulan iya. Pas Mas Taat nguji ya udah bener-bener yang pakai tuh Mas Taat doang kayaknya. Iya. Nah, itu dia. Kayaknya harus dirubah nih Mas Taat, kayaknya harus melakukan Mm-mm. penelitian ulang atau riset ulang Mm-mm. yang dimana itu Mas Taat melakukan pengujiannya pada saat jaringannya Hari ini kerja. digunakan sama user gitu. Mm-mm. Baik. Dan yang diuji juga, ini kan tadi Mas Taat bilang sumber internetnya broadband, yang dimana kita tahu broadband itu kan sharing, nggak stabil banget. Nah, broadbandnya ini kapasitas bandwidthnya berapa Mas Taat kalau Mas Taat tahu? Saya kurang paham deh Pak. Wah, udah Belum pernah di tanya speed lebih test belum? lanjut. Kenapa? Speed test sudah pernah belum dites, cek-cek speed test aja gitu kalau misalkan kita nggak Speed paham. test dulu pernah kalau nggak seratusan berapa Mbps Pak waktu itu Pak. Oh, sorry. Mas Taat ini yang bekerja di tempat atau instansi tersebut sebagai teknisi jaringan atau ya IT-nya? Bukan Pak. Oh, Kebetulan bukan. ini bukan PT saya Pak. Hmm, PT teman saya. hmm. Belum beda kantor. Oh, beda Iya, kantor. tapi masih ini Ya, ya, nanti dicari tahu kemudian ya gitu. sebenarnya punya bandwidth berapa sih di sana dan Baik. itu kan sumber yang mau kita tes tuh Mm-mm. gitu. Itu jadi salah satu pengukurannya juga. Nah, kalau misalkan pada saat dites bandwidth yang tadi maksimal 100, ya hasilnya begitu. Mm-mm. Tapi kalau misalkan bandwidthnya yang lain hasilnya gimana? Iya. Nggak ada ya. Nah, kalau kita ngelihat literatur tadi, literatur review atau penelitian terdahulu sebelumnya, itu rata-rata penelitian yang lain melakukan manajemen bandwidth. Nah, Mas Taat nggak ada Mm. manajemen bandwidth ya? Iya Berarti belum ada. penelitiannya malah mundur dong, nggak maju. Yang penelitian sebelumnya aja malah lebih beragam dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan sama metodenya. Nah, Mas Mm-mm. Taat tiba-tiba udah dapat akses internetnya, udah tahu nih nanti sumber-sumber yang mau diuji, ditangkap dengan Wireshark, langsung uji aja gitu ya, atau langsung tangkap dan nanti hasil tangkapannya diukur untuk jadi throughput, delay, jitter, dan lain-lain ya. Begitu modelnya ya. Iya, betul, Pak. Nggak ada manajemen bandwidth sama sekali. Nah, memang kalau misalkan mau pakai manajemen bandwidth, artinya kan Mas Taat harus ada perangkat yang dipasang tuh, kayak contohnya misalkan router board ya, router Mm-mm. gitu ya dan menggunakan Winbox contohnya untuk ngatur manajemen bandwidthnya. Tapi kan Mas Taat juga memang observasi langsung kan melakukan penelitian langsung di tempat tersebut kan ya. Iya. Dapat izin nggak buat melakukan riset penelitian Izin di sana? dapat, Pak. Oh, berarti boleh dong kalau misalkan mau manajemen bandwidthnya. Eh, Kemungkinan bisa nanti saya Bisa kalau koordinasi misalkan dengan. manajemen bandwidthnya untuk jaringan intranya yang nggak dikasih gitu, Mm-mm. kita kan bisa bawa router sendiri dan dari router itulah yang kita manajemen bandwidthnya. Jaringan kita bikin jaringan sendiri tuh untuk Iya, jaringan WLAN ya. Kita bikin SSID baru, terus nanti kita manajemen bandwidthnya atau kita modifikasi mau bandwidth berapa, terus diuji dari sekian-sekian bandwidthnya, dapat hasilnya seperti itu. Dan pengujiannya juga ini kan berarti pengujian tunggal ya, yang Mas Taat lakukan. Nah, tujuan utamanya Mas Taat ini kan untuk optimalisasi jaringan di perusahaan tersebut. Yang iya, makainya sedangkan nggak tunggal. Benar nggak? iya, Pak. Nah, berarti pengujiannya pas nggak nih kalau kira-kira dengan permasalahan yang ada di instansinya? Mm-mm. Kurang pas ya? Benar nggak sih? Benar. Iya, Saya nanya betul. Mas Taat, kan Mas Taat yang melakukan penelitian. Betul. Betul ya? Berarti pengujiannya harusnya skalabilitas ya? Dengan sampel misalkan 10 orang tuh atau 20 orang yang Mm-mm. uji, yang lagi menggunakan, terus Mas Taat capture tuh ya traffic jaringannya, terus diukur lah menghasilkan QoS-nya. Hmm. Nanti bisa nggak kira-kira dilakukan pengujian seperti itu? Boleh saya coba, Pak. Oke.
Berarti apa aja tuh tadi yang harus diperbaiki atau Iya, lumayan banyak. ditambahkan? Banyak ya. Jadi ya Banyak. kita sebelum melakukan pengukuran kita tahu dulu apa yang diukur. Mm. Itu loh maksudnya. Kalau misalkan kita nggak tahu apa yang diukur dan apaan aja yang mau diukur, terus hasil pengukurannya buat apa, pada saat skenario pengukurannya kita bikin skenario ABCD, dengan nanti Mm. hasil dari skenario ABCD itu ABCD juga, dan dicek hasil yang terbaik itu apa gitu. Maksudnya seperti itu. Iya. Nah ini kan tadi juga, ini kenapa saya bilang seperti itu, karena tadi jenis dari layanan service internetnya dari providernya adalah broadband, di mana broadband itu kan nggak stabil. Kalau misalkan dia pakainya dedicated, itu kan SLA-nya aja sampai 99 sekian gitu ya, hampir dengan 100. Udah pasti misal bandwidth-nya 100 ya dapatnya 100. Kalau broadband bandwidth-nya 100 belum tentu 100 itu yang dinikmatin. Iya. Bisa aja pada saat Mas Taat lagi melakukan pengujian dia lagi tinggi. Misalkan lagi 90 atau nyampe 100. Tapi besok-besok atau lagi pada saat dipakai sama usernya tiba-tiba bandwidth-nya nggak segitu. Yang artinya pengukuran Mas Taat nanti nggak valid. Makanya kalau misalkan Mas Taat nanti bikin manajemen bandwidth, misalkan yang Mm. maksimal 100, Mas Taat bikin skenario pengukuran dengan bandwidth yang pertama 10 Mbps, 20, 30, dilakukan pengukuran untuk bandwidth-bandwidth tersebut. Nah, hasilnya lebih valid karena ukuran datanya valid. Ya kita ke sistem apa? Ke apa ya? Konsep sistem informasi itu. Input proses output. Di mana kita tahu kalau misalkan inputnya aja bermasalah, outputnya pasti akan bermasalah. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu pengukuran yang sudah dilakukan Mas Taat ini bisa kita bilang valid nggak nih? Gimana Masih kalau menurut Mas Taat? 50-50, Pak. Oh, 50-50. Kalau friend aja, boleh? Ya, ya bercanda. Gimana, valid nggak? Parameter pengukurannya apa aja sih, Mas Taat? Selain sumber internetnya, alat yang mau Eh, bahan-bahan yang mau diukur gitu loh. Variabel yang mau diukur itu apa? Bukan parameter, sorry. internet aja sih, Pak. Apa? Internet doang kan? Iya, Terus menggunakan metodenya QoS tadi. iOS tadi. Cuma tok QoS aja lah ya. Iya, Optimasi yang dilakukan setelah dapat hasil pengukuran QoS-nya apa? masih belum lebih lanjut sih, Pak, Ah, ke itu dia. bagian tersebut. Jadi kalau cuma QoS doang kan kita cuma ngitung servisnya, Iya, ya, quality of menganalisa aja. service-nya, analisa doang, dapat hasilnya segitu, ya udah. Tapi hasil segitu mau diapain, buat apa lagi? Ya kalau kita bicara menyelesaikan masalah dari sebuah Hmm. penelitian dengan menemukan solusi atau jawaban ya, jawaban ini ada kegunaannya, bukan hanya jawaban yang dihasilkan udah gitu, dapat jawaban aja, tapi nggak ada kegunaannya. Manfaatnya itu apa? Kayak misalkan setelah dilakukan pengukuran QoS, nanti tadi makanya saya bilang ada manajemen bandwidth ya. Setelah itu kita buat ada aturan manajemen bandwidth untuk masing-masing user atau pengguna di perusahaan tersebut. Biar Hmm. lebih optimal penggunaan internetnya. Contoh seperti itu. Itu yang diangkat jadi penelitiannya. Bukan hanya ngitung QoS dari sebuah jaringan internet di sebuah tempat. Nah, begitu Mas Taat. Nah, Baik. gitu ya. Terus kira-kira nanti nih saya tanya lagi. Masalah valid dan nggak validnya apa yang sudah Mas Taat lakukan nih? Hmm. Gimana Mas? Valid untuk hasilnya apa gimana, Pak? Iya, dari hasilnya, dari sebelum hasilnya, dari masalah dulu nih, ya kan? Hmm. Terus sampai hasilnya, udah itu aja. Kalau metode atau langkahnya mah ya udah oke lah. Iya, Cuma kurang satu aja, kurang 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 apa ya? Terlalu sederhana banget gitu. baik. Gimana? Belum ya? Valid, Pak. Oh, valid. Oke. Iya. Satu lagi pertanyaannya sebelum selesai. Hmm. Mas Taat melakukan pengujian berapa kali? 5 kali, Pak. Rentan waktunya langsung Beda beberapa jam aja sih, Pak. beda beberapa jam. Jam berapa aja tuh? Dari pagi sekitar jam 8-an, lalu jam 10, beda 2 jam, 2 jam, Pak. Beda Itu 2 jam, 2 jam. satu harian, Pak. Topologi yang digunakan boleh lihat nggak di slideshow yang Mas Taat tadi? Menggunakan bus deh, Pak.
topologi pengujian Mas Taat ya, bukan topologi jaringan internet di sana. Oh, topologi Hmm, penelitiannya, Pak. bukan, itu kan metode penelitian. Iya, Topologi jaringan dari pengujian yang dilakukan sama Mas Taat. eh kayak belum ada nih, Pak. Oh, berarti kita nggak bisa ngelihat juga nih. Sebenarnya Mas Taat itu melakukan pengujian apakah langsung direct dari perangkat yang dapat sumber internet atau perangkat yang Mm-mm. keberapa gitu. Menggunakan jaringan ini aja sih, Pak. WiFi. Nah, Mas Taat connect ke WiFi-nya kan pakai Iya, laptopnya ya. iya, Oke, dan WiFi itu kan dipancarkan dari kita juga nggak tahu apakah access point atau langsung router tuh di betul. kantor itu. Pakai access point apa langsung dari routernya? Kalau nggak salah pakai access point nih, Pak. Pakai access point. Berarti dari Iya, access point itu kan sebelum ke router ya minimal kayak ada switch atau langsung ke router ya. Biasanya iya. enggak sih kalau misalkan tempatnya luas ya ke switch dulu atau ke repeater dan lain-lain ya. Nah, Mm-mm. topologi yang itu yang saya tanyakan tuh. Oke. Nah, posisinya Mas Taat pada saat melakukan pengujian, device-nya Mas Taat Mm-mm. itu ada di mana? Nah, kita nggak tahu juga. Itu. Berarti tambahkan Iya, lagi ya topologinya tadi sekalian apa selain skenario pengujian yang skalabilitas, manajemen bandwidth, dan topologi pengujian menggunakan perangkat yang Mas Taat tuh belum ada. iya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mas Taat? Boleh, silakan. Kayaknya sudah mulai linglung-linglung ini kenapa? Kenapa tiba-tiba Eh, jadi termenung begini? Semangat dong. semangat, Pak. Oh iya, terus harus gitu. Ada yang mau tanyakan nggak? Boleh. Masa saya doang yang bertanya? Mas Tat juga boleh tanya ke saya. Kalau untuk pertanyaan sih cukup sih, Pak. Oh, nggak ada yang Cuma mau kalau ditanyakan. untuk penelitian ini kan kebetulan saya Hmm. baru masuk ke jaringan sih, Pak. Network Hmm. spesialis baru, jadi masih kurang begitu Oh, paham tapi sih. memang sudah ngambil dari semester 5 itu kan ngambilnya peminatan dan network Iya, spesialis betul. ya. Eh, penasaran pengen ngambil Udah ke ngambil. situ. Jadi Bidang belajar kerjanya ke bukan di network network. spesialis. Oh, Bukan, mau belajar ya. Bagus, pengen ke bagus. situ, Pak. Makanya ngambil Nggak apa-apa. ngambil untuk network spesialis. Bagus itu, oke. Nggak ada pertanyaan berarti Memang beres. ceritanya ke situ. Kenapa? Beres, gak ada yang mau ditanyakan. Saya rasa cukup, Pak. Udah dicatat semua? Insya Allah, Mas. Oke, aman. Oke, Bu Cian atau Pak Catur, mau ada yang ditambahkan, mau disampaikan? Bu Cian dulu, boleh silakan. Eh, Sebenarnya Mas Taat ini kan cepet ya ininya dari progresnya itu dari awal semester itu belum kelihatan, tapi setelah beres semester langsung dikejar sampai jadwal sidang gitu. Sebenarnya bagus ini motivasinya, cuman kalau waktunya itu lebih lebih sering-sering Wah, melakukan proses bimbingan, maka akan lebih bagus lagi di laporannya gitu aja sih. Itu aja Pak Ariyat. Oh, oke. Mungkin dari Pak Catur ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata, jangan dipatahin Dari tapi kalimatnya Pak saya Catur. ya kayaknya nggak ada cukup Pak. Oh, Banyak juga. lah. Ya, ya udah Oh, banyak yang bisa dibahas tadi. oh iya, oke. Terima kasih banyak Pak Catur, Bu Cian. Sama-sama. Bapak Ihwani? Oke, paling ini aja Pak, semangat ya untuk tadi masukan dari Pak Arya dan saya, serta apa yang disampaikan Bu Cian dan Pak Catur tadi bisa dilengkapi lah. Karena kan ini waktunya tidak panjang ya, udah iya, Pak. tinggal 1 minggu ya Pak Arya ya untuk revisi. Betul Jadi revisinya. nanti ditambahkan dan itu cukup banyak sih tadi. Jadi mungkin perlu keseriusan Mas Taat juga untuk mengejar agar tadi bisa selesai di semester ini. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, itu ya Mas Taat ya tetap semangat ya. Masih punya baik. waktu kurang lebih 1 minggu ke depan untuk melengkapinya. Kan tinggal melengkapi ya, nggak bikin baru. Sudah bagus idenya, oke, tapi tinggal dilengkapin lagi biar penelitiannya lebih wah menarik, layak lah atau proper lah dilakukan. Dan jangan sampai kayak ada kesalahan. Jadi nanti kalau ada orang yang baca hasil publikasi Mas Taat juga orang akan, wah oke nih, bagus nih. Dan nanti hasil dari publikasinya, dari penelitian Mas Taat yang dilakukan, siapa tahu bisa disitasi sama orang-orang. Nanti kan Mas Taat juga dapat pride tersendiri. Wah, hasil Iya, karya saya disitasi sama orang dijadikan referensi. Itu nanti akan ada kebanggaan tersendiri lah. iya. Percaya, mas saya. Trust me. Baik. Asik. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti untuk hasil sidang ya, sebentar lagi akan diumumkan oleh Bapak Syahid selaku Kaprodi dan Koordinator TA. Nanti tunggu pengumuman aja ya.
Untuk Mas Baik, Taat, terima kasih banyak presentasinya, tetap semangat. Jangan lupa revisinya ya. Untuk baik. pengumumannya nanti tinggal ditunggu info selanjutnya. Hari ini ya, sore ini atau sebentar lagi. Iya. Oke, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak Riyad, Pak Iwani, Oke, Pak Catur, dan Bu Cian. Visi oke, yang terima jelas. kasih. Ya, oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan sidang tugas akhir atas nama peserta Taat Agil Prabowo oleh dosen penguji Riyad Sahara dan Bapak Iwani Saputra. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.